Saya pikir, oh ya. Selamat sore teman-teman, perkenalkan saya Ivy. Saya adalah mahasiswa Malaysia jurusan kedokteran gigi yang kuliah di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Nah, hari ini saya mau sharing pengalaman asimilasi saya di Indonesia kerana sering ada banyak teman yang tanya dan saya yakin kalian juga penasaran ya gimana proses asimilasi saya di Indonesia. Soalnya Malaysia dan Indonesia itu beda. Jadi sekarang yuk kita langsung mulai aja. Nomor 1, pakainya titik atau koma. Nah, itu yang bikin saya bingung sih, soalnya di Malaysia itu 1.1 mungkin 1.1 ya. Kalau di Indonesia itu 1.1. Nah, itu saya mula-mulanya bingung dan kadang-kadang dosen saya juga bingung, kok pakainya titik, seharusnya pakai koma ya. Jadi saya butuh waktu untuk menyesuaikannya. Jadi itu sepertinya terbalik ya. Harus pakai titik ya pakai koma, harus pakai koma ya pakai titik. Itu berbeda. Seharusnya tidur ya, jam tidur kamu main, jam main kamu tidur ya. Jadi mula-mulanya saya harus mengingatkan sendiri, oh ya ini koma. Lama-lama bisa. Sekarang malah udah kebiasa koma, sampai balik ke Malaysia pakai koma terus. Nah, di Malaysia ulang lagi, bikin bingung kok pakai koma. Jadi, oke, lanjut. Kedua, itu karena saya belum pernah ke Indonesia, belum nonton sinetron, saya nggak ada persepsi gimana terhadap Indonesia. Zero pengalaman terhadap Indonesia. Jadi pas saya sampai di Jogja, saya lihat ada banyak orang sedang menyapu apa? Menyapu itu apa ya? Debu sama pasir. Jadi saya bingung. Ternyata Jogja, ternyata Indonesia ya. Sepertinya seluruh Indonesia itu negara berpasir ya. Tapi ternyata sebelum saya sampai di Jogja itu Gunung Kerinci ya, Gunung Kelut itu erupsi, jadi sampai debunya sampai di Jogja, makanya debu itu dan pasirnya di merata tempat. Jadi saya aneh sih kok semua orang pakai masker. Mungkin itu gayanya, cara berpakaiannya orang Indonesia ya. Jadi saya juga beliin masker. Saya masih ingat beliin masker. Siap ada itu kartun kucing lagi. Dia asimilasi ya di Indonesia. Jadi saya nggak tahu itu karena debu. Selepas semua warganya sapu-sapu 1 tahun, ya udah itu pasirnya udah nggak ada. Dan jadi saya juga dengar cerita dari kakak tinggal, oh dulu ada erupsi gunung, jadi itu pengalamannya seperti snowing ya, bersalju gitu. Jadi itu saya juga tahu sih, jadi itu penting untuk saya karena selepas itu Gunung Merapi erupsi. Pas saya keluar dari kuliah, saya lihat itu seperti bersalju. Saya tahu, oh itu Gunung Merapi udah erupsi gitu. Jadi itu pengalaman sangat-sangat penting buat penyesuaian buat masa depan gitu. Dan saya nggak tahu kalau bahasa Indonesia banyak pakai perkataan Belanda. Jadi saya bisa bilang saya tahu bahasa Belanda ya. Kos, lemari, velg, kulkas. Ya, jadi pas saya sampai di Indonesia, saya lihat ada banyak rumah dengan papan tanda tersedia kos, malah ada kos muslimah ya. Jadi saya pikir apa sih itu kos, karena kalau kamar di Malaysia pakainya bilik untuk disewa, kalau di sini kos. Saya ingat kos itu mungkin costing, tapi selepas saya tanya ke kakak tinggal, oh kos itu bilik untuk disewa, tapi pakainya kata-kata Belanda. Dan kalau di Malaysia, apakah Malaysia ada kos? Malaysia nggak ada bentuk seperti kos. Kenapa saya ngomongnya seperti gini? Karena saya lihat di Indonesia ada orang bikin bangunan dan itu bangunan khas kosan seperti asrama di Malaysia. Kalau di Malaysia, asrama biasanya diperancang oleh
pemerintahan oleh kerajaan Malaysia. Kalau mau sewa bilik ya sewa secara pribadi, tapi nggak boleh modifikasi bangunan, nggak boleh berdiri bangunannya terus setiap kamarnya sama-sama itu kayaknya sudah asrama harus izin bisnis asrama, dan biasanya itu nggak ada. Biasanya rumah teres biasa terus ada bilik kosong untuk disewa biasanya gitu. Jadi saya heran di sini ada banyak kos-kosan bisa bikin bangunan, setiap kamarnya hampir persis sama, mungkin ya gordingnya beda, spraynya beda gitu aja. Nah siap ada kamar mandi gitu. Dan dulu pas saya sampai di asrama UGM di Bulak Sumur ya, saya dikasih kartu XL sih, jadi ya udah saya pakai XL dan pakai sampai hari ini. Dan itu nomor Indonesia panjang berbanding nomor Malaysia, jadi itu agak susah untuk saya ingatkan. Dan suatu hari saya sudah ingat dan saya pergi ke itu minimarket toko untuk isi pulsa, dan ternyata saya nulisnya nomor salah. Akhirnya 50.000 masuk ke nggak tahu mana sih. Jadi ya udah saya sendiri yang nulis nomornya salah. Jadi sekarang saya udah hafalin nomor telepon, tapi masih ada teman-teman yang belum hafalin gitu. Tapi seharusnya dihafalin sih. Kalau di Malaysia lebih pendek, jadi gampang lah dihafalin. Lanjut, siang atau pagi. Dulu saya janjian dengan pasien jam 9 pagi datang ke RSGM. Tetapi itu pasiennya bilang jam 9 siang. Dan saya pikir, waduh, jam 9 itu kok siang sih? Siang kan afternoon itu seharusnya jam 12 ya, baru afternoon. Tapi kok jam 9 kesiangan, siang bukan pagi sih. Jadi sekarang saya udah tahu mungkin gaya hidupnya mungkin bangun lebih awal atau udah biasa ngomong siang ya. Jadi jam 9 itu kayaknya bukan pagi lagi sih, udah siang sih. Jadi saya tahu itu maksudnya jam 9 siang, bukan afternoon sih. Afternoon berarti udah jam 9 malam. Seharusnya jam 9 pagi. Itu siang. Kalau malam ya jam 9 malam gitu. Nah, ngomong tentang jam itu, dulu saya sempat telat ke kuliah karena bingung dengan jamnya. Karena di Malaysia misalnya 7:30 itu 7:30 ya. Tapi di Indonesia kok suka ngomongnya 7:30 sih. Dulu itu kuliahnya 6:30. Saya kirain 7:30, jadi saya 1 jam telat ke kelas gitu. Jadi di sini bingung. Saya selalu tanya dalam bahasa Inggris kalau teman saya bilang 6:30, saya tanya 6:30 ya. Jadi biar konfirmasi gitu. Tapi kalau kalian ada teman Malaysia, teman bule-bule, itu harus konfirmasi 6:30, half of 7 berarti 6:30 ya. Itu kalau mau konfirmasi jam udah harus praktek dulu, itu matematikanya biar pinter ya. Mula-mula sih saya sampai Indonesia itu belakang jamnya ada misalnya jam 8 WIB, dan selalu dosennya bilang kuliahnya jam berapa WIB. Apa sih itu WIB? Selepas saya Google, waktu Indonesia Barat. Karena di Malaysia hanya punya satu time zone. Semenanjung Malaysia sama Sabah, Sarawak itu satu time zone. Dan itu time zone-nya ikut punya Sabah, Sarawak. Jadi buat teman-teman atau TKI yang ke Malaysia, jangan hairan ya. Itu jam 8 baru itu langitnya gelap, tapi di Jogja jam 6 ya udah gelap gitu. Karena di Semenanjung Malaysia itu jamnya lebih tengah, seharusnya +7 ya, tapi malah +8. Lanjut, arah. Nah, kalau hidup di Jogja ya itu sepertinya semua orang punya kompas di kepalanya. Karena dulu pas saya sampai di Jogja itu saya minta arah, itu dibilang utaranya, dibilang selatannya, baratnya, timurnya, dan saya bingung. Misalnya mau tanya Yamaha di mana? Di selatannya bakso
itu kenapa nggak ngomong kiri atau kanan sih, malah mau ngomong selatan. Nah dulu pas saya ikut kuliah ya, itu kan ada slide, terus ada catat organisasi, terus dosennya bilang di selatannya slide ada apa sih? Saya pengen angkat tangan. Permisi dok, saya mau ambil kompas menentukan arah dulu. Menentukan arah. Oh ya, selatannya slide ya. Oke, siap. Oke, lanjut dok, monggo. Ya jadi itu mungkin buat orang yang bukan asli Jogja juga aneh juga sih, nggak pakai kiri kanan, tapi persis pakai utara pakai selatan ya. Jadi itu persepsi kamu terhadap arah itu harus sangat jelas. Kalau kamu nggak jelas arah, ya udah kamu nggak jelas langsung. Soal berjabat tangan, dulu saya sampai di Indonesia, saya ketemu teman baru, saya sering berjabat tangan. Kalau di Malaysia mungkin jarang ya, mungkin cuman hai atau gitu. Jadi saya sampai Indonesia itu biasanya berjabat tangan. Sampai saya udah terbiasa, saya sampai Malaysia kadang-kadang saya ketemu teman baru, saya juga berjabat tangan, sehingga kawan-kawan di Malaysia juga tanya, kok kamu suka berjabat tangan ya, setiap kali kami bertemu kamu harus berjabat tangan. Ya udah, saya belajar di Indonesia. Tapi di Indonesia bukan setiap orang bisa berjabat tangan. Dulu saya sempat berjabat tangan dengan satu teman laki, dan itu cuman gini. Dan saya kadang-kadang itu bingung sih, kok saya sudah menghulurkan tangan nggak terima. Jadi saya pikir, oh ya, ternyata itu mungkin Mas itu Muslim ya, jadi dia nggak enak mau berjabat dengan cewek. Nah kalau orang asing kan yang non Muslim mungkin kami nggak tahu ya, jadi mungkin harus jelasin kalau kamu gitu dikirain apa sih, kenapa nggak terima tangan saya gitu loh. Saya juga observasi di Indonesia, kalau orangnya suka pakai mobilnya hatchback atau mobilnya nggak punya punggung. Kalau di Malaysia ya orangnya lebih suka pakai mobil sedan. Sedan berarti mobilnya ada depannya, ada punggungnya jelas. Tapi kalau hatchback atau mobil yang biasa orang Indonesia pakai itu biasanya nggak ada punggung gitu. Dan saya juga aneh sih, mungkin mau isi banyak barang, bisa duduk lebih banyak orang atau gimana, atau karena gangnya lebih kecil, jalannya lebih kecil, jadi dia lagi mundur itu lebih gampang ya, nggak punya punggung yang kan bikin mobilnya panjang atau gimana. Kalau di Indonesia pakainya Line, kalau di Malaysia biasanya pakai WhatsApp. Di Indonesia teman-temannya juga pakai WhatsApp, tapi untuk urusan akademik biasanya pakai Line ya. Sebelum saya sampai ke Indonesia, Line saya cuma ada 5 teman. Tapi selepas sampai di Indonesia ikut ospek ya udah 500 teman gitu. Karena semuanya pakai Line, jadi saya harus rajin cek line gitu. Karena nama saya Ivy, biasanya dibaca EV, atau ada yang sudah modifikasi jadi IP, Ivi, malah ada yang panggil saya LV. Saya nggak tahu kenapa sih, mungkin itu huruf besar I ya, itu kelihatan seperti L, langsung panggilnya LV. Jadi saya udah bosan dengan ini semua, karena biasanya saya pesen delivery itu saya harus jelasin V, yang V gini, bukan V, karena biasanya dibingung loh, pay, V. Jadi saya harus bilang V, Y. Ya, selepas saya menjelasin nama saya itu udah makan waktu 1 menit. Jadi ya udah, saya bikin nama Indonesia saya sendiri. Nama Indonesia saya adalah
Dewi. Yeay! Kerana saya pengen jadi secantik Dewi. Nah itu gampangnya, itu terserah kamu mau pakai wig, terserah ya. Saya Dewi, jadi saya sampai di warung SS, saya nggak usah bilang IVY atau dicek namanya lagi. Saya langsung bilang Dewi, ya udah lanjut urusannya, lanjut pesanannya. Seharusnya saya cepat-cepat dapat nama Indonesia ya. Kenapa saya selepas 5 tahun baru fikir ide yang bagus ini sih? Itu bikin banyak pusing gitu loh, panggil Dewi aja ya, biar gampang aja. Kalau di Indonesia ya biasanya minta pesan minuman itu dalam bentuk kotak ya, itu paketnya kotak. Oh ya mau kopi ya, kopi dari kotak itu paketnya. Jadi itu cuma 2.000-an, 3.000-an, 4.000-an. Tetapi kalau di Malaysia mau minum kopi atau mau minum es Milo itu 9.000, 10.000 kerana dibanco dan itu pekat sekali, gak pakai paket kotak kecil 3-in-1. Jadi itu perbedaannya juga. Jadi mula-mula saya sampai di Indonesia, saya happy sih ada Milo, tetapi itu gak pekat sih, gak cukup manis, gak cukup kental ya, mungkin buat rasa orang Malaysia kerana udah kebiasa. Kalau orang Malaysia ya suka banget sih sama Milo. Itu konsumsi Milo Malaysia itu 90% lah seluruh dunia gitu. Nah, sampai sini kalau kalian ada pertanyaan atau ada komentar, ada pengalaman pribadi, bisa komen di bawah. Dan kalau suka video ini, pengen nonton video seperti ini, yuk like aja, subscribe aja. Terima kasih, kita sampai jumpa lagi.